Tongkonan Rumah Adat Toraja menuju ke Alang atau Lumbung. Kemudian dilanjutkan dengan makdamani atau menghiasi peti jenazah. Bagi masyarakat suku Toraja, Rambu Solo merupakan upacara pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Upacara ini bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal. Ya, sama di bawah pokoknya paten nasabkan. Ya, kalau sih, jangan siapa minta sering-seringan. Di panitia wala tuh anu itu kayak Oke. Itu ke tarik dulu. Lama duluan. Teman membelai. Angkari. Oke. Kalau kan ditanya lagi. Tahan. Awas. Woi, dekorasi aku. Aku nasa kemipa. Nata menonton. Kamu, tarik. Tonton deh. Taruh. Awas, awas. Pamalola dalam ini masuk. Pegang masih dong. Dan kadang ada di pegang itu yang terdatang bisa ditarik. Ya. Ya kalau mana tuntun deh ya. Ya si tuntun nih. Kena mereka.
Oke. Duduk. Yang itu nah. Oh. Ya. Wah, bawa tangkua. Oke, 1, 2, 3. Tutupi. Jalo. Oke, terus. Taruh. Arah ini nasongka. Taruh. Oke, emang dah kami nak buat apa ni? Tahan di dalam mana bumbu ni? Dia betul tu ke? Sekupari. Oke. Yo. Ini betul tu ke? Yo, yang dapat tanda sisi kok tugas tak? Yang ada acara-acara sehat kok keluarga. Lagi kerja mati. Di Padang Bardo nah. Kita mediang ada. Yang tidur rumah. Saya kami masih tak. Yo, kalau kita terbalu si anak kampung Yo,
Lolo kan ada. Sino kung kailan kumalat kung Sa ko niya. Yo. Taira. Ano di Sebano? Ako pa na dito limpa ko do. Yo. Lente sa parada lo tu. Pelai, soroba bilangan. Yang kemudian dalam biar jalan nangkai. Tu nanti lah tiga dang jom. Tarupa. Bela-bela kita nak kaki menit pada dekorasi. Dan dari sebana betul Andre. Malah dia menakor. Tak apa nama dari pak. Yo. Oh, kayak ada di sini. Itu pandita. Sudah lah saya tidak ada. Panapa kamu bang? Laku majelis kelompok. Silakan dikomunikasikan dengan Ibu Pendeta. Makan ngalo tetemo. May komita masambaya. Tabe tumatuang kulau dapo ta mari pitara pasatu. Ta masambaya. Opuangki tontong kiti romaleso tu pak tunduan me isorong tesara mati kalemi kumomading dadi belanda kamu usi solangkan kore sumanga tumintu mi papayan lago kami solanasan lan puang Yesu ki mas sambayang amin kore sumanga Yos, Akan dilaksanakan acara Mak Pasonglo, di mana dalam acara ini sejumlah perlengkapan adat disiapkan. Setelah semua dianggap cukup, jenazah kemudian diarak keliling. Ya, oh ya mana pelampiran ya? Tak ada bisa tahu. Ya. Padahal itu belum dalangan. Ya. Dari turun itu sana boko sahabatane saja muka. Ratusan warga, jenazah kemudian dinaikkan ke lakean tempat persemayaman sementara saat proses adat Rambu Solo dilaksanakan. Ya. Woi, pela kita saudara, pela. Wah, aku tahu makasih. Tolong saya berkolom na tuh. Ya, usani kan dah kok. Baik, lang kolom na sini. Sini apa? Oke, baik. Ya. Tahu lebih kakak, dapat istirahat lah. Mak kau minta si beli-belian, sushi betul ke zaman deh. Ya teh kita teh apa ki bawa mana sarwan? Andan. Sampai di mana bisa? Itu saya, tahu tak saya. Ya, Pak tidur tu mana? Yo, tak kumande mo. Pakola susi tele. Yo, tu pakai nama tawis. Yo, tak ada dulu. Kita makan ni, makan ni.
Ponganto. Oke, yo. Awas, anak. Oke. Lokaran itu sama nane terus kita foto satu. Pero 21 nakampere tayo ng Saladiala. Katakan naman 75. Apakah batala kita tuangan ke masyarakat? Bagi ako nito tumaparitang nikmati ke kami. Kita bangsa masyarakat nikmati ke sini kami. Sa walipatin bangun lalanta. Jadi supaya kita sadari bisa maju ke Raja Utara. Jadi satu pertanyaan jumlah satu Malaysia kapan untuk Raja Utara. Dari kita dan untuk kita. Yo. Oh, si bisa itu. Pada sekarang atau? Tanpa tiru na kamata ko na buat dia mo kemampuan na Tuvalu solana tomate na nakampuan na muda dibagi muda sidik tabagi sidik na yata pira-pira kita pentingay lalu apa na buara kata di Sukasayu sekalipun dalam keputusan kemarin kalau tak susi sudah sangat apa kalau susi betul belana kasih anggaran, Komisi Solanasa, yo, tama berani, tawa apa nanti pelawak Solanasa ni, yo, itu, tawa apa na, togan apa tu Solanasa ni, itu. Ya tawa na po na tobamba Solanasa ni. Yo, jadi kusambay sa amo kami si Tiroy. Tapada tawami lagi ko na kami tingayan ako tergantung itiran ni Kamala Sarot. Yo. Kita tobamba te. Medan nasa rati hadir te. Tanah Tuvalu minti Solanasa to. Sola mo anak ampon atau nina. Oi, Robin. Ano minde? Tanah polisi to. Tanah ni apa je? Tanah perempuan je. Tanah pengiskia. Tanah dia je. Tanah ini dulu eh. Yang nama dan memang
Halus tuh, demo. Para mga marulia. Para para. Delta. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan di dalam acara Mulai dalam rangkaian upacara pemakaman orang tua kita, saudara kita almarhum Yakob Liga atau dengan kasih kita sebut namanya Nenek Princess. Izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lewati di dalam kegiatan kita saat ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sementara berlangsung, dan kedua adalah ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Palawa sebagai pelayan firman Pendeta Helmawati dan pelayan liturgis Penatua Neti Pirade. Kemudian ketiga adalah Kada Sulle Malik yang akan disampaikan oleh saudara Papa Luki, dan keempat adalah pelelangan natura, yang kelima istirahat atau jamuan kasih, dan keenam adalah penutup. Sekarang kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Palawa. Kepada yang akan bertugas disilakan. Selamat sore. Mari kita tenang, kita arahkan hati kita untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa dalam hidup ini tanpa campur tangan Tuhan segala yang kita lakukan sia-sia atau tidak ada gunanya. Karena itu tinggalkanlah segala kesibukan kita sehati sepikir untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita menyatakan hidup yang penuh berbeban dan terasa berat kita bawa di Kalvari. Kita nyanyikan bersama, yang memungkinkan berdiri, mari berdiri.
gabungan yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari bersama-sama kita menyatakan litani pengharapan kita kepada Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan ungkapkan secara berbalasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mengaminkan litani pengharapan kita angkat pujian dari Mazmur 1, setelah itu dipersilakan paduan suara keluarga. Berteman pedosa dan tidak
Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya ya Allah, bahwa Engkau hadir menopang dan menguatkan kami. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, layakkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11 firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Orang ini seorang pegawai kantoran. Jadi di rumah dan di kantor dia punya gelas atau mug yang khusus dipakai untuk minum kopi. Orang-orang rumah itu sudah tahu dan teman-teman kantor sudah tahu dan tidak pernah menggunakan gelas itu. Suatu kali gelas itu pecah dan hatinya begitu sedih, lalu dia mengungkapkan kebingungannya mau minum kopi pakai apa lagi. Kalau kita menghadapi begini, tentu kita akan menjawab, ya kan masih banyak gelas yang lain. Itu juga yang dijawab oleh ibunya. Masih banyak gelas atau cangkir yang lain, yang penting kan kopi, bukan tempatnya. Memangnya kopi akan berubah rasa jadi lebih enak atau berubah rasanya tidak enak kalau pakai gelas khusus? Dia sebenarnya tahu akan hal itu, tapi kemudian dia mengatakan bahwa tetap beda kalau bukan mug atau gelas yang itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kopi dalam ilustrasi ini mau menggambarkan hidup kita dalam yang di dalamnya dipenuhi oleh nilai kebahagiaan atau damai sejahtera atau juga nilai-nilai lainnya. Sementara gelasnya adalah segala hal yang menempel dalam hidup ini, yang tidak menjamin kebahagiaan dan keselamatan dan damai sejahtera kita alami. Jadi hal-hal itu sekedar menempel dalam hidup, ya seperti jabatan atau kedudukan di dalam masyarakat, di tondok, ataupun harta benda, atau apa yang kita kenakan, ataupun keadaan fisik kita, rupa kita, atau juga penilaian orang tentang kita, dan juga terkait dengan adat istiadat kita. Kita biasa melakukan sesuatu, khususnya dalam kegiatan-kegiatan rambu tukar, rambu solo, berdasarkan dari penilaian orang. Kumoy apa bangun kuang kita kesusir itu, atau juga bisa di kepasus itu tanda juga itu, atau yang lain-lain banyak, supaya orang menilai kita menurut yang kita pikirkan. Padahal kalau orang menilai kita, apapun yang kita alami, dia akan menilai menurut ukurannya sendiri. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi semua hal itu tidak dapat secara langsung mempengaruhi kualitas hidup seseorang, agar Tuhan pun mengizinkan kita untuk melalui hingga selesai dengan baik. Roh Kudus menguatkan Oma bersama dengan anak-anak dan kita semua. Dan biarlah acara ini terus berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan senantiasa. Amin. Diberi kesempatan paduan suara jemaat, setelah itu dilanjutkan kuartet jemaat Palawak.
saatnya kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Firman-Nya selalu mengingatkan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengiringi persembahan kita menyanyikan Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Setelah itu berturut-turut kidung penghiburan dari vokal grup PPGT Jemaat Palawa, vokal grup PKB Jemaat Palawa, dan solo dari keluarga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Jemaat Palawa dilanjutkan dengan vokal grup PKB Jemaat Palawa, dan terakhir solo dari keluarga. Disilahkan. Tontong bang lakukan apa ini?
Buddha susah umpasela penangku mapa bumbu angin bara merampoi taikula katurannu lanalo katuanku Yesu mo juru salamaku Buddha tu susah lantelino mandasa buang Yesu kuporannu matotoku tontong sai lakona opuang otona lalan kasalamaran pangalumi syakadami tontong bang lakukan apa Moina Buddha tu susah lantelino mandasa buang Yesu kuporannu matotoku tontong sai lakona
Mase-masekan siamaka rio-rio kan buang dami tiro-tiro kani pakanan akan ami tontong usan dekan moina cumarantan wai matangki bonong duka tu penangki tang laka tukan umpelambi komi sia umpen karapai komi inang lalan penambi opuan paporayan mi tontong dadi podori duka pabatakan dika kitontong sabara Mase-masekan siamaka rio-rio kan buang dami tiro-tiro kani pakanan akan ami tontong usan dekan moina tumarantan wai matangki bonong duka tu penangki tanglah katukan umpelambi komi sia umpeng karapai komi inang lalan penambi opuan paporayan mi tontong batakan dika kitontong sabara oh moina tumarantan wai matangki na bonong duka tu penangki tanglah katukan umpelambi komi
sia umpen karapai komi inang lalan perang mi opuan papurayan mi tonton dadi bodoh riduka abatakan dika ditontong sabara bodoh riduka abatakan dika ditontong sabara. Doa. Allah pemilik kehidupan kami yang mengizinkan kami menghadapi duka cita dan yang juga menguatkan dan menghibur kami, karena Engkaulah pemilik hidup kami yang berkuasa atas hidup kami. Karenanya kami mestinya terus bergantung kepadamu saja, ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, sedang penghiburan yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan, kuatkan imanku. Kita kembali nyanyikan. Setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkah. Sumanga tu karapasanta puang tontong urondong kita.
selalu keluarga di dalam menghadapi duka cita ini. Dan diucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Pelawak yang telah memimpin kita di dalam ibadah penghiburan yang telah kita laksanakan. Dan sekarang kita akan melangkah ke acara yang ketiga, yaitu Kada Sumbenadi Tulana Parampo Suluta Pepaduki Lako Pepaduki di Benato. Yang saya hormati tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, kemudian kakek nenek, orang tua, dan seluruh keluarga yang sudah berkenan hadir di rumah duka pada kesempatan sore hari ini. Terlebih khusus buat Ibu Pendeta beserta majelis dan perangkat yang kembali sore hari ini ambil bagian dalam pelayanan ibadah di rumah duka dalam rangka prosesi pemakaman orang tua terkasih kami, Nenek Princess. Izinkan saya mewakili keluarga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh tokoh adat, kemudian tokoh pemerintahan dan juga tokoh agama serta seluruh keluarga yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Kami tahu di kesempatan mulai dari kemarin, hari ini sanak saudara ada yang sudah hadir dari Papua, ada dari Kendari, ada dari Kalimantan, dari Jakarta, dan dari berbagai tempat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena kami tidak hafal satu persatu. Namun kami tahu ada sanak saudara yang memang menyempatkan hadir untuk datang mendukung kami, memberikan kekuatan serta memberikan penghiburan, dan sebagai bentuk kasih ataupun kamamaliran laku kami anak Tomate dan juga terlebih khusus Tobalu dan juga bapak kami yaitu Nenek Princess. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan karena waktu yang cukup singkat yang membuat kami keluarga, dalam hal ini Mama, Nenek Princess perempuan dan kami anak Tomate, sudah merepotkan seluruh keluarga karena memang waktu yang ada sangat sempit. Namun seluruh dukungan dari keluarga dan juga rekan-rekan bisa terjalin sehingga kegiatan prosesi pemakaman orang tua kami sampai dengan saat ini bisa berjalan. Dan besar harapan kami kepada seluruh orang tua kami, kakek nenek dan juga keluarga sekalian, masih ada beberapa hari rangkaian prosesi ke depan. Tentunya kami keluarga tidak mampu kalau kami berjalan sendiri, sehingga kami mohon kami tetap didukung, tetap dibimbing, tetap diarahkan. Apalagi kami ini anak-anak Tomate kebasan orang tua manimelada kan. Jadi banyak hal-hal yang memang belum kami ketahui, yang memang butuh bimbingan dari orang-orang tua kami. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyiapan ataupun respon kami yang mungkin selama proses penyiapan yang kurang baik ataupun mungkin terlambat dan lain sebagainya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita yang harusnya makan siang itu paling lambat jam 1, kita baru bisa makan siang sampai jam 2. Kembali lagi karena memang kami masih belajar dan juga inilah kekurangan yang memang masih perlu kami perbaiki. Bapak Ibu sekalian, kakek nenek, keluarga,
pada kesempatan sore hari ini izinkan saya mungkin sedikit memberikan kesaksian ataupun menceritakan kilas balik sedikit tentang orang tua kami terkasih, Nenek Princess. Beliau ini Bapak Yakub Liga atau dulunya dipanggilannya Tong Guru, guru matematika dulu yang saya tahunya, guru matematika. Beliau orang yang keras. Banyak mantan-mantan siswanya yang ketika duduk bersama saya ataupun saudara-saudara yang lain, kalau bercerita tentang dia itu, dia tuh bapakmu pirang bongi, tak lu tersara tuh di gua, tak ada jama PR ta, piran-piran tak ada jam PR ta, kau selesai. Ya, dan saya menyaksikan hal itu sendiri. Memang zamannya pada saat itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin beliau sudah masuk sel, habis. Ya. Jadi saya juga menyaksikan, kebetulan kalau tidak salah dulu itu beliau setiap harinya berangkat ke sekolah itu membawa sejenis penggaris. Ya, penggaris itu dulu kalau tidak salah itu kayu-kayu yang digunakan untuk membuat list-list plafon. Dia berangkat membawa barang itu, ketika pulang barang itu sudah tidak ada, tidak tahu hilang di mana. Cuman kalau ceritanya mantan-mantan muridnya, barang itu patah-patah di sekolah. Ya, jangankan anak muridnya, kami saja anak-anaknya di rumah pun sama seperti itu. Ya, ketika masa-masa itu. Jadi kalau dibilang kayu, kabel, terus selang, ya itu sudah pernah kami alami. Sehingga ketika saya masuk tentara, saya diberikan selang oleh pelatih ataupun senior saya, sudah barang biasa, karena sudah dilatih sama beliau dari kecil. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Pendeta. Ya, jadi tapi ada satu kalimat yang setiap kali saya dengar cerita dari mantan siswanya, ya tuh bapakmu memang keras, tapi ya kita anu pas kan tuh pirang bongi bayi tak susi teto temo. Dan mungkin kalau beliau tidak mendidik saya ketika masa itu seperti yang beliau lakukan, mungkin saya juga tidak bisa berdiri seperti ini di sini saat ini. Karena beliau dulu paling anti ketika misalnya saya baru bergabung dengan kelompok-kelompok, ya mulai isap-isap rokok, mulai sedikit ya sentuh-sentuh minuman keras, wah itu habis kita saat-saat itu. Ya jadi ya memang mungkin kalau di saat-saat ini cara didik seperti ini kurang pas ataupun bisa dinilai tidak baik. Ya cuman memang dunia dulu kalau kena inang seng atau kehidupan lain dulu lain sekarang. Ya dan besar harapan mungkin kita ke depan, bukan berarti saya menceritakan ini terus besok kita mendidik anak-anak kita seperti itu. Tidak, ini hanya sedikit kesaksian bagaimana beliau dikenal keras. Bahkan kemarin yang juga menyampaikan ungkapan terima kasih di sini ada pengaruh tidak di sini. Itu selalu menceritakan, wah gila lagi bang, patut bisa tujuel ya kan rawang ngomong kumandeku, mangkomo diselangi. Dulu seperti itu. Beliau keras, kemudian juga secara ibadah, kalau dibilang ibadah hari Minggu, dibilang rajin, kalau pas lagi tidak mau. Hanya saja mungkin saya pada kesempatan sore hari ini saya memberikan kesaksian bahwa satu hal yang mungkin kami anak-anaknya sangat mensyukuri, bahwa di akhir-akhir masa kehidupannya, ketika dia sudah sakit, betul yang dibilang Bapak Arum, beliau sakit ini sudah sekitar 20 tahunan, sejak kita masih di Timur-Timur. Itu dia stroke pertama kali, ketika itu stroke di kamar, yang temukan adalah almarhum kakak Eti, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Itu pertama kali stroke, kemudian sempat lumpuh di atas kursi roda selama 1 bulan, pulih, kemudian Bapak ini saya kalau tidak salah stroke besarnya itu 3 kali, lain dengan stroke kecilnya. Ketika sudah stroke ketiga
ketiga kali saya ingat itu setelah di tahun 2019 saya sedang melaksanakan penugasan di Libanon. Waktu itu beliau menelpon, Yoel. Jadi beliau lebih senang panggil saya dengan nama saya sendiri, nama Yoel. Panggil Bapak Luki itu jarang-jarang. Yoel, si balik kok ke kamu bersama. Si balik kok ke kamu. Kalau bisa lamorena aku mau wisata rohani. Lalu na aku ndaka pematua. Jadi keimanannya dia, mungkin cara dia di akhir-akhir masa kehidupannya, dia ingin mencari Tuhan dengan keimanan yang dia yakini. Dia berkata, nambai ta'amur aku mulama saya, tapi kalau bisa pamalen asola mamamu, tu bisa tanda itu tuh umbakan itu tempat lahirnya Tuhan Yesus. Akhirnya saat itu kami diskusi anak-anaknya dan kami sepakat untuk memberangkatkan. Dan yang saya tahu pada saat itu beliau berangkat dengan posisi kesehatan yang tidak baik-baik saja. Kalau ceritanya mama, ya tuh papamu, kalau kita sudah kegiatan itu ada satu orang yang mendampingi, saya kurang tahu siapa namanya. Yang jelas setiap perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya beliau tuh tersiok-siok pergi. Singkat cerita, ketika beliau sudah pulang dari Israel, dari Yerusalem, kemudian saya setelah kembali dari Libanon, setelah kembali penugasan, dan di rumah di belakang ini tirotuinan na umbanan itu nani puang Yesus lahir. Kemudian beliau menceritakan ada satu yang memang saya akui saya tidak begitu fokus terhadap ceritanya. Jadi beliau kalau tidak salah waktu itu menceritakan ada satu gereja yang ada di suatu gunung, yang konon ceritanya gunung itu berpindah karena ada sesuatu dan lain hal. Saya tidak begitu memperhatikan ceritanya karena saya lebih fokus melihat wajahnya. Dia bercerita dengan penuh bahagianya bahwa seolah-olah dia sudah menemui Tuhan di sana. Dia bercerita sambil tersenyum. Dan senyuman itu masih jelas terngiang di dalam ingatan saya. Dengan bangganya, saya tidak begitu memperhatikan apa yang beliau ceritakan, tapi yang saya lihat beliau begitu puas, seakan-akan kerinduannya untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan itu sudah beliau lakukan dan sudah tercapai. Ini hal yang sangat kami keluarga syukuri, bahwa di akhir masa kehidupannya beliau lebih fokus pada saat itu untuk bisa mendekatkan diri dan menunjukkan bahwa beliau betul-betul meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamanya, sehingga dia punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa datang ke sana. Walaupun saya tahu kondisinya saat itu tidak baik-baik saja. Jalan dengan terseok-seok. Ini hal yang kami syukuri, bahwa
walaupun dalam sakit yang dia jalani selama bertahun-tahun, di akhir masa kehidupannya dia mau memfokuskan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan satu kata-kata yang saya sangat ingat, apa pala aku Sulesia mau jomai, itu keimanan yang ia sampaikan menurut iman percayanya Bapak pada saat itu. Dan kini Bapak sudah pergi. Kami mohon dukungan doa kepada seluruh keluarga, kiranya segala dosa-dosa Bapak diampuni dan kiranya Bapak diberikan kemudahan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang ia yakini sebagai Tuhannya. Demikian mungkin Bapak Ibu sedikit kesaksian tentang perjalanan hidup Bapak kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh kakek nenek, Bapak Ibu, sanak saudara yang telah hadir dan memberikan dukungan baik moral dan tenaga sehingga seluruh rangkaian acara sampai dengan saat ini bisa dilaksanakan. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini dan masih banyak kegiatan ke depan, apabila ada kesalahan-kesalahan ataupun yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita saat ini dan sampai selamanya. Amin. Totemo latama ki tonoran sarama penapa yang metu pelelangan natura tulana pandu Diaken Hermin Padenme, lako Ibu Hermin disilakan. Pira 200 pisan penduan pentalun. Oh mana mau desa bening lana bewan masau 250 satu kali, 2 kali, 3 kali Mbak Susi surat ama 1 juta pisan penduan pentalun Ibu Isma. Bagaimana Ibu? Bagaimana maksud? Napa sudah tahu kuda semangat tadi? Papa nih dari Papua. 1 juta pisan penduan pentalun Papua. Bagaimana bos? Kuda semangat lah napa sudah tahu? 500 pisan penduan pentalun Papa Hiskia. Makan kali makan. Hai Papa dia. Makan Papa dia pisan. Ini Mario. Sudah tahu saya. Ini Mario siapa? 300 pisan penduan pentalun Nenek Mario. Bagaimana? Dikasih kembali. Tolong indah terima ya nasau apa indah. Sama mai. Pak Irian dengan Pak Kalimantan serai. 500 pisan penduan pentalun Papua Duka Jawa itu. Bagaimana? Napa sulit ama? Papua silawan Papua. Tolong tawai. Tolong pikai. Masa anak talo komite Toraja Utara. Apa kai? Tolong kai. 200. 100 sabu. 100 pisan penduan pentalun.
mas sambayang. Torro mau pak akan te kami tahu mi opuang tu tontong umposan dek kami nan mintu akan katuang ki mempayan tuka masokanan mi umpasak ke batang kali kila untari mi den no pak nang pabu tuka matotoran kita romatoto umpataru indi katuan mi kamasyangkan mairingan na pomatoto te memintu to maarapu makalima na lako te mintu kombongan laum patar inde sara apa kaburusan na inde ambe ki kamalik kurres sumanga opu ang alansangan na po ang kipong Yesu ki masambay. Amin.